Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 9, asesmen dan evaluasi pembelajaran akan membawakan materi mengenai pemberian dan pengolahan skor. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari Niputu Saryani, Ninyo Mantri Fabiola, Kadek Dharma Sori Dewi, Niputu Risma Damayanti, dan selanjutnya yaitu ada Indah Olvi Oktavia, ada Niwayan Kavinda Arda Nariswari, ada Putu Kusuma Wilasita, dan yang terakhir ada Komang Ayusli Lestari. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu mengenai pengertian pemberian skor, dan yang kedua yaitu mengenai pemberian skor tes objektif, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kami akan membahas mengenai pemberian skor uraian holistik dan analitik. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai topik yang pertama mengenai pemberian skor. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu skor. Jadi menurut Ana Sudiono, skor adalah hasil dari pekerjaan dalam memberikan skor dengan memperhatikan dan menjumlahkan angka-angka dari setiap butir soal atau item dalam suatu pengerjaan tes. Jadi pemberian skor ini memperhatikan setiap item yang benar dengan memperhatikan bobot dari jawaban benar tersebut. Nah, dari pengertian skor tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian skor adalah suatu kegiatan mengumpulkan data baik dari tes maupun non-tes sehingga nantinya akan diperoleh skor mentah dan kemudian akan diolah atau dikonvensi. Nah, setelah memahami pengertian dari pemberian skor, pasti banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan dari pemberian skor ini. Jadi, tujuan dari pemberian skor ini adalah untuk mengetahui hasil belajar dari siswa setelah melakukan tes. Pemberian skor ini juga digunakan untuk menyaring dan menyeleksi keberhasilan dari siswa. Pemberian skor ini juga dapat digunakan untuk pengajar ke depannya dalam menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Selanjutnya adalah pemberian skor tes objektif. Nah, tes objektif sering disebut tes dikotomi atau dichotomously score item karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Nah, disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Nah, selanjutnya tes objektif ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tes benar salah atau true false test, kemudian tes pilihan ganda atau multiple choice test, kemudian menjodohkan atau matching test, serta tes isian atau completion test. Nah, jenis yang pertama yang akan kita bahas adalah tes benar salah atau true false test. Nah, tes benar salah ini merupakan tes yang berupa pernyataan atau statement, ada yang benar dan ada yang salah. Nah, kelebihannya itu antara lain yang pertama, dapat mewakili pokok bahasan atau materi pelajaran yang lebih luas. Yang kedua, lebih mudah dan cepat serta cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi serta pemberian skor di mana benar skornya 1 dan salah skornya 0. Kemudian dapat digunakan berkali-kali, kemudian dapat dilihat secara cepat dan objektif, kemudian petunjuk cara mengerjakan mudah dimengerti. Selanjutnya dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi serta merupakan instrumen yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar langsung terutama berkaitan dengan ingatan. Nah, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, mendorong peserta tes untuk menebak atau menerka jawaban walaupun mereka tidak mengetahui jawaban yang benar, atau dalam kata lain banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Nah, kemudian persiapan untuk penyusunannya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Kemudian soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Serta kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Nah, menurut Arifin, ada beberapa kriteria dalam menyusun soal benar salah. Yang pertama, dalam menyusun item bentuk benar salah ini hendaknya jumlah item yang cukup banyak di atas 50 soal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian jumlah item yang benar dan salah hendaknya sama. Kemudian yang ketiga, berikan petunjuk
cara mengerjakan soal yang jelas, dan memakai kalimat yang sederhana. Kemudian, hindarkan pernyataan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif, serta hindarkan penggunaan kata yang dapat memberikan petunjuk tentang jawaban yang diketahui, misalnya biasanya, umumnya, atau selalu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tes pilihan ganda atau multiple choice test, yaitu yang terdiri dari suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan atau bisa disebut dengan option. Kemudian ada 5 ragam tes pilihan ganda yang sering digunakan. Itu yang pertama, pilihan ganda biasa atau melengkapi pilihan. Yaitu bentuk suatu kalimat pernyataan yang belum lengkap dan ikuti oleh 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang tepat dan melengkapi pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu hubungan antar hal atau sebab akibat. Yaitu bentuk tes ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu satu kalimat pernyataan, satu kalimat alasan. Kan apakah pernyataan memiliki hubungan sebab akibat atau tidak dengan alasan. Yang ketiga yaitu analisis kasus. Bentuk tes analisa kasus ini menghadapkan peserta pada satu masalah. Yang keempat, membaca diagram atau tabel. Bentuk soal ini mirip dengan bentuk pilihan ganda biasa. Namun, di sini disertai dengan tabel. Yang kelima, asosiasi pilihan ganda. Bentuk soal ini sama seperti bentuk soal melengkapi pilihan, yakni suatu pernyataan yang tidak lengkap yang dengan beberapa kemungkinan. Hanya perbedaannya pada bentuk asosiasi pilihan ganda, kemungkinan jawabannya bisa lebih dari satu, sedangkan melengkapi pilihan hanya satu yang paling tepat. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu yang pertama, kelebihan. Kelebihannya, lingkup materi diujikan bisa luas sehingga dapat sudah diajarkan. Yang kedua, tingkat validitas isi relatif tinggi. Yang ketiga, proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Yang keempat, tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Selanjutnya, yaitu informasi hasil tes dapat lebih cepat dan tingkat reliabilitas tinggi, serta memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Kelebihan tes pilihan ganda ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Kemudian peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Yang selanjutnya memungkinkan terjadinya kecurangan, yaitu saling menyontek. Selanjutnya, mengembangkan dan menyusun soal itu relatif sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Dalam menyusun soal pilihan ganda, ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Arifin, yaitu harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator soal. Yang kedua, berilah petunjuk yang jelas untuk mengerjakannya. Yang ketiga, jangan memasukkan materi yang soal yang tidak relevan dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik. Dan yang keempat, pernyataan pada soal seharusnya merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. Yang kelima, pernyataan pilihan hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Yang keenam, alternatif jawaban harus berfungsi homogen dan logis. Kemudian yang ketujuh, panjang pilihan pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Yang kedelapan, usahakan agar pernyataan pilihan tidak mudah diasosiasikan. Yang kesembilan, alternatif jawaban yang betul hendaknya jangan sistematis. Yang terakhir, harus diyakini benar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Yang selanjutnya yaitu tes menjodohkan atau matching test. Tes menjodohkan ini terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Kelebihan dari tes ini yang pertama, baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan definisi, peristiwa, atau istilah. Kemudian yang kedua, dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal. Yang ketiga, mudah dalam penyusunan. Yang keempat, dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Dan yang kelima, mudah diskor. Selain kelebihan, tes ini juga mempunyai kekurangan, antara lain, yang pertama, terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan. Yang kedua, kata kunci sulit untuk dihindarkan. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaannya terbatas. Dan yang keempat, kurang dapat dipakai untuk mengukur penguasaan.
Tes ini memiliki beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, buat petunjuk tes dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, soal berada di kiri dan jawaban berada di kanan. Yang keempat, jumlah alternatif jawaban lebih banyak. Dan yang kelima, susun item jawaban. Yang keenam, soal dan jawaban ada dalam satu halaman. Kemudian yang ketujuh, gunakan kalimat yang singkat. Yang selanjutnya itu tes isian atau completion test. Tes ini biasanya disebut dengan tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Adapun kelebihan dari tes ini, yang pertama, mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, menghemat tempat. Yang ketiga, persyaratan komprehensif dapat dipenuhi dalam tes isian. Dan yang keempat, untuk mengukur berbagai taraf kompetensi. Selain kelebihan, adapun kekurangan dari tes ini. Yang pertama, cenderung mengungkap daya ingat. Kemudian yang kedua, butir-butir item kurang relevan. Yang ketiga, tester kurang berhati-hati dalam menyusun jawaban saat mengerjakan soal. Adapun beberapa kriteria dalam tes isian ini. Yang pertama, tidak menggunakan soal yang terbuka. Kemudian yang kedua, tidak mengambil pernyataan langsung dari buku. Kemudian yang ketiga, titik-titik kosong tempat jawaban diletakkan di akhir atau dekat akhir. Kemudian yang keempat, jangan menyediakan terlalu banyak titik-titik kosong untuk jawaban. Kemudian yang kelima, pernyataan mengandung alternatif jawaban. Kemudian yang keenam, dapat menggunakan gambar-gambar agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan tes objektif ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Di sini ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, penilaian yang sangat objektif. Kemudian, toleransi di antara benar dan salah tidak diberikan. Kemudian kelebihan yang ketiga, soal objektif memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, lebih mudah dan cepat karena pemeriksaannya menggunakan kunci. Kemudian, menghindari kemungkinan siswa berespekulasi. Selanjutnya, kelebihannya yaitu tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Kemudian yang terakhir yaitu validitas isi tes dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Di sini juga ada beberapa kelemahan dari tes ini, yaitu diantaranya yang pertama diragukan kemampuannya untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan tinggi. Selanjutnya, tingginya peluang melakukan tebakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memerlukan waktu yang banyak dalam penyusunan tes sukar. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyatakan kemampuan ilmiahnya. Selanjutnya, sukar mengukur proses mental yang tinggi. Kemudian kerjasama antar siswa mengerjakan soal lebih terbuka. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan atau kertas yang lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini ada 4 teknik penskoran tes objektif, yaitu diantaranya yang pertama yaitu fill in dan completion atau tes isian dan melengkapi, yang kedua yaitu true false atau tes benar salah, yang ketiga yaitu multiple choice atau tes pilihan ganda, dan yang keempat yaitu matching atau tes menjodohkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pada tes dan melengkapi atau fill in dan completion. Rumus penskoran dalam fill in dan completion adalah yaitu S sama dengan R, yang dimana S yaitu skor terakhir atau yang diharapkan dan R merupakan jumlah isian yang dijawab betul. Contohnya, misalkan sebuah tes berbentuk fill in mengandung 30 isian. Di sini misalkan Ahmad mengerjakan tes tersebut 23 isian benar, 3 isian salah, dan 2 isian yang kosong atau tidak dijawab. Maka skor Ahmad di sini adalah 23, yang dimana tiap isian diberi nilai 1. Selanjutnya yaitu true false atau tes benar salah, di mana untuk menghitung skor akhir dari tes ini adalah R dikurang W. R merupakan jumlah item yang dijawab benar dan W merupakan jumlah item yang dijawab salah, dibagi dengan N dikurang 1.
N merupakan banyaknya option. Karena ini merupakan tes true false, di mana hanya ada 2 option, yaitu benar dan salah, maka untuk N-nya kita menggunakan 2. Dikurangi dengan 1, di mana merupakan bilangan konstanta. Atau bisa juga kita hitung dengan R dikurang W, atau jumlah item yang dijawab dengan benar dikurangi dengan jumlah item yang dijawab salah. Selanjutnya yaitu multiple choice atau tes pilihan ganda, di mana rumus penskoran tes yang berbentuk multiple choice adalah skor terakhir sama dengan R dikurangi W dibagi dengan N dikurangi 1. Untuk keterangannya sendiri sama seperti true false test, di mana R merupakan jumlah item yang dijawab benar, W merupakan jumlah item yang dijawab dengan salah, N merupakan option, dan 1 merupakan bilangan konstanta. Selanjutnya yaitu matching atau tes menjodohkan. Untuk menilai tes yang berbentuk matching, yang diperhitungkan hanyalah jumlah item yang dijawab dengan benar. Rumusnya sama dengan completion, yaitu skor akhir sama dengan jumlah item yang dijawab benar atau S sama dengan R. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pemberian skor tes uraian holistik. Metode pemberian skor yang menekankan terhadap jawaban siswa secara keseluruhan, yang artinya metode ini tidak menggunakan perincian yang detail mengenai jawaban butir tes. Teknik penyekoran holistik meliputi penyusunan penyekoran dapat diawali dengan menyusun atribut dan indikator kunci dari aspek yang diukur. Atribut dan indikator kunci tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa kategori untuk menentukan skor jawaban. Pedoman penyekoran holistik. Berikut merupakan tabel pedoman penyekoran yang dapat digunakan. Yang pertama ada kriteria, memahami masalah, merumuskan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan membuat kesimpulan. Pada skor 0, tidak memahami masalah, tidak mampu merumuskan pemecahan, tidak mampu melaksanakan pemecahan masalah, dan tidak mampu membuat kesimpulan. Pada skor 1, kurang memahami masalah, mampu merumuskan pemecahan tetapi tidak tepat, mampu melaksanakan pemecahan masalah tetapi tidak tepat, mampu membuat kesimpulan tetapi tidak tepat. Pada skor 2, mampu memahami masalah, mampu merumuskan pemecahan dengan tepat, mampu melaksanakan pemecahan masalah, dan mampu membuat kesimpulan. Selanjutnya pemberian skor tes uraian analitik. Metode pemberian skor dengan cara membagi jawaban menjadi beberapa bagian dengan skor tertentu. Kemudian membandingkan jawaban siswa dengan skor ideal yang ada. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemberian skor yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, menyiapkan model jawaban yang dibagi menjadi beberapa elemen. Yang kedua, menentukan besar skor. Yang ketiga, memberikan skor. Dari langkah-langkah di atas, diperlukan langkah-langkah dalam merancang pemberian skor yang terdiri dari yang pertama, tetapkan besar skor secara keseluruhan. Yang kedua, buat kunci jawaban dengan merinci proses penyelesaian. Yang ketiga, mendistribusikan skor seluruh masing-masing perinci proses penyelesaian. Contoh langkah pemberian skor. Sebuah bak penampung air berbentuk balok dengan panjang 1 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 60 cm. Berapa liter isi bak penampung mampu menyimpan air? Akan ditentukan skor dengan langkah-langkah. 1. Rumus isi balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, akan mendapat skor 2. Kemudian memasukkan nilai 100 cm kali 70 cm kali 60 cm akan mendapatkan skor 2. Kemudian menentukan nilai, yaitu 420.000 cm3, yaitu akan mendapat skor 1. Kemudian isi balok dalam liter, yaitu 420.000 per 1000, akan mendapat skor 3. Yaitu menentukan skor akhir, yaitu 420 liter, akan mendapatkan skor 2, dimana pada soal ini akan mencapai skor maksimum, yaitu 10. Satu kutipan dari Albert Einstein, yaitu semua orang jenius, tetapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Sekian presentasi dari kelompok 9. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.